warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nur Aprilia Ramdhani dari program studi Pendidikan Ekonomi kelas S2D. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep filsafat ilmu. Berikut materi yang akan saya sampaikan yaitu 1. Manusia, ilmu, dan filsafat. Yang kedua, apa itu berpikir filsafat. Yang ketiga, konsep filsafat ilmu. Dan yang terakhir, fungsi filsafat ilmu. Yang pertama, ada manusia, ilmu, dan filsafat. Sejak manusia lahir, manusia itu sudah dikaruniai ilmu. Apa sih itu manusia? Manusia adalah makhluk yang gemar menuntut ilmu dan berfilsafat. Lalu, apa hubungannya ilmu dan filsafat dengan manusia? Hubungannya, ilmu itu didapatkan karena manusia berfilsafat. Melalui filsafat, manusia akan gemar bertanya-tanya, sehingga akan melahirkan sebuah ilmu. Selanjutnya yang kedua, apa itu berpikir filsafat? Sebelumnya kita harus tahu dulu, filsafat itu apa? Filsafat adalah ilmu yang memandang suatu fenomena secara mendalam hingga ke akar-akarnya. Maksudnya adalah orang yang secara aktif berpikir kritis dan terlibat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Lalu, apa itu berpikir filsafat? Berpikir filsafat menjadi ciri orang yang beradab. Maksudnya adalah orang yang menggunakan akal budi dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi, kita sebagai manusia jangan terburu-buru dalam menyelesaikan permasalahan. Harus menggunakan akal budi kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu, yang kedua yaitu selalu dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Kita, orang yang berpikir filsafat itu pasti ingin mencari tahu jawaban dari rasa keraguan kita melalui dari data-data yang jelas. Kemudian, yang ketiga, orang yang berpikir filsafat itu adalah orang yang memiliki pola pikir yang tertata, jernih, dan meyakinkan. Yang terakhir, berpikir belum tentu berfilsafat, tetapi berfilsafat sudah pasti berpikir. Maksudnya adalah, orang yang berfilsafat itu terjadi atas rasa ingin tahu dan rasa keraguan-raguan gitu. Nah, orang yang berfilsafat pasti selalu ingin berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang ingin dia ketahui dan berpikir untuk mendapatkan jawaban atas keraguannya. Kemudian, perbedaannya dengan orang yang berpikir yaitu adalah orang yang berpikir itu tidak selalu mencoba mengerti, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan persoalan-persoalan secara kritis. Hal yang mendorong orang berpikir filsafat. Yang pertama, rasa takjub. Ketika seseorang sudah memiliki rasa takjub terhadap alam semesta, maka mereka akan merenung, memikirkan secara mendalam, dan menyelidiki rahasia alam semesta. Yang kedua, kesangsian. Orang yang menyaksikan atas sesuatu masih belum percaya terhadap apa yang dilihat, dirasakan, dialami oleh manusia, maka akan dilakukan penyelidikan sehingga mendapatkan kebenaran. Lalu yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan, yaitu orang yang sadar bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Secara umum, filsafat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada filsafat teoritis dan ada juga filsafat praktis. Filsafat teoritis yaitu pendapat yang bersifat ilmiah, contohnya ada ilmu pengetahuan alam, ada juga ilmu eksakta dan matematika, ada ilmu tentang ketuhanan dan metafisika. Kemudian kalau filsafat praktis yaitu konsep pelajaran yang bersifat nyata, contohnya ada norma-norma, terus sosial dan politik, dan juga urusan rumah tangga. Lalu menurut Aristoteles, pemikiran kita melewati 3 jenis abstraksi. Yang pertama, kita mulai berpikir kalau kita mengamati. Yang kedua, melepaskan diri dari materi yang kelihatan. Yang ketiga, melepaskan diri dari materi dan berpikir tentang seluruh kenyataan, tentang asal dan tujuan,
serta tentang asas pembentukan dan lain sebagainya. Kemudian ada metode berpikir filsafat. Yang pertama, metode historis atau sejarah. Yang kedua, metode ikhtisar. Yang ketiga, metode sistematis. Dan yang terakhir, metode kombinasi. Materi selanjutnya yaitu konsep filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah wahana berpikir kritis. Filsafat ilmu yaitu filsafatnya ilmu. Jadi, orang yang menguasai ilmu tetapi tidak memahami filsafat, maka pemahamannya itu akan keliru. Selanjutnya, landasan filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi, tentang apa yang ingin diketahui dari pengetahuan. Yang kedua, epistemologi, yaitu bagaimana caranya memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, apa kegunaan dari ilmu. Materi selanjutnya yaitu fungsi filsafat ilmu. Fungsi filsafat ilmu yang pertama adalah sebagai sarana penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua, menjadi sarana untuk pengujian dan juga mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Yang ketiga, filsafat ilmu adalah salah satu dari cabang filsafat. Yang terakhir yaitu fungsi filsafat. Fungsi filsafat adalah yang pertama, untuk mencari kebenaran dari segala sesuatu fenomena. Yang kedua, untuk memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Yang ketiga, untuk memberikan pengajaran tentang etika dan moral yang berguna di dalam kehidupan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.